Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinta Septian Rindi Antika, NIM 351. Saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights, yakni hak yang timbul untuk hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya, tentang ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual. Dalam ruang lingkup ini ada dua poin, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright, yang kedua hak kekayaan industri. Yang dimaksud dengan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dalam pasal 1 butir 1. Nah, di dalam hak cipta ini ada beberapa poin. Yang pertama, kedudukan hak cipta. Yang kedua, masa berlakunya hak cipta. Yang ketiga, hak dan wewenang menuntut. Kedudukan hak cipta sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak pasal 3 ayat 1. Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih ataupun dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dijadikan milik negara. Perjanjian, khususnya mengenai perjanjian pasal 3 ayat 2 menyaratkan harus dilakukan dengan akta dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut. Yang kedua, masa berlakunya hak cipta. Dalam mengatur jangka waktu berlakunya hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta tidak menyaratkan melainkan membeda-bedakan. Perbedaan tersebut dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, bersifat orisinil. Untuk karya hak cipta yang bersifat orisinil, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka waktu berlakunya hak cipta orisinil yang demikian lama, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Karya cipta ini meliputi buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis, ciptaan tari atau koreografi, segala bentuk seni rupa seperti lukis, pahat, patung, dan seni batik. Yang kedua, bersifat derivatif. Perlindungan hukum atas karya hak cipta yang bersifat tiruan atau derivatif berlaku selama 50 tahun yang meliputi hak cipta sebagai berikut: ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara ataupun bunyi, terjemahan, dan tafsir. Kelompok ketiga yaitu pengaruh waktu. Terhadap karya cipta yang aktualitasnya tidak begitu bertahan lama, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun meliputi hak cipta atas ciptaan, karya fotografi, program komputer atau komputer program, saduran, dan penyusunan bunga rampai. Yang ketiga, hak dan wewenang menuntut. Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak penciptanya atau ahli waris untuk menuntut seseorang tanpa persetujuannya. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantum nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, dan mengubah isi ciptaan. Ruang lingkup hak yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Ada beberapa poin. Yang pertama, paten, merek, rancangan rahasia dagang, dan indikasi geografi. Hak kekayaan industri atau industrial property rights. Pertama ada hak paten, merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu
atau hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakannya sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain berdasarkan pelaksanaannya. Yang kedua, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang selanjutnya, rahasia dagang. Informasi rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Selanjutnya, indikasi geografi. Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis, faktor alam, atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dan kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian dasar hukum. Ada 4 poin. Yang pertama, hak cipta, hak paten, hak industri, dan hak merek. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta adalah eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penaungan gagasan atau informasi tertentu. Dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1/1 Dasar Hukum Hak Cipta yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, hak paten. Hak paten hak eksklusif yang diberikan oleh negara atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri untuk investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang ketiga, desain industri. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang komoditas atau kerajinan. Dasar hukum hak ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang keempat, hak merek. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dasar hukum hak merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat dan dasar hukum hak kekayaan intelektual. Ada 2, yaitu perjanjian internasional dan undang-undang nasional. Hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan hak atas kekayaan internasional ini harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi yang bersangkutan. Haki yang dilindungi di Indonesia adalah haki yang sudah didaftarkan di Indonesia. Yang pertama, dasar hukum haki antara lain perjanjian internasional, yaitu Berne Convention 1883 tentang hak cipta, Paris Convention 1886 tentang hak paten, merek, desain industri, dan perjanjian TRIPS WTO 1994 dan konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis antara lain WCT, PBT, Madrid Protocol, dan PCT. Selanjutnya, undang-undang nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 2001 tentang merek, dan Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang hak cipta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.